warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan melakukan kegiatan praktek modul 233 tentang demonstrasi kontekstual tentang proses supervisi akademik. Baiklah, kali ini saya Sri Rezeki sebagai observer dan Ibu Umi sebagai Coach, dan sebagai Endang sebagai coaching. Baiklah, dengan pengajar praktik Bu Hartini MPD dan fasilitator Bu Yulianti MPD. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Asih, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Endang. Gimana kabar Bu Endang? Alhamdulillah baik Bu Asih. Baik Bu Endang. Adakah sesuatu yang akan dibicarakan Bu Endang? Iya Bu Asih, saya akan menjadi coach. Ceritanya ada coach yang ingin saya coaching. Oh begitu Bu Endang. Baik Bu Endang, saya akan membantu Bu Endang untuk mengembangkan kompetisi yang mana Bu Endang? Begini Bu Asih, saya rasa kok ingin mengembangkan kompetensi cara mengajukan pertanyaan berbobot. Oh begitu ya Bu Endang. Sejauh mana Bu Endang ketahui pertanyaan berbobot itu pertanyaan yang seperti apa Bu Endang? Saya pernah membaca pertanyaan berbobot. Itu pertanyaannya yang sifatnya pertanyaan terbuka pasti. Ya. Terus apa lagi Bu Endang? Barangkali masih ada kriteria yang pertanyaan berbobot itu Bu Endang? Mungkin itu aja Bu Asih, pertanyaan hasil dari mendengarkan coach. Oh ya, bagus. Lalu Bu Endang, bagaimana yang ingin saya amati pada saat Bu Endang melakukan coaching nanti Bu Endang? Itu Bu Asih, sebenarnya ingin semuanya, tapi terutama pada saat mengajukan pertanyaan berbobot yang menggali potensi coach. Oh begitu ya. Lalu bagaimana penilaian Bu Endang terhadap pertanyaan berbobot yang akan diajukan nanti? Mungkin dari 10 pertanyaan yang saya ajukan, sekurang-kurangnya 8 pertanyaan yang sudah sesuai harapan. Begitu ya. Lalu apa harapan Bu Endang dari observasi saya terhadap Bu Endang nantinya? Saya berharap Bu Asih memberi catatan pada saya melakukan coaching, terutama kompetensi saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, begitu ya. Baiklah Bu Asih, kita akan ketemu di pasca observasi nanti. Terima kasih Bu Asih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Endang. Ketemu lagi di pasca observasi. Oke. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam Mbak Umi. Sehat Mbak Umi? Alhamdulillah sehat ini Bu Asih. Gimana Mbak Umi, apa yang harus kita bicarakan hari ini? Ini Bu Asih, saya mohon maaf ini jadi ganggu waktunya. Saya itu kok galau Bu Asih nih. Ada permasalahan di kelas saya. Ada anak-anak yang anaknya itu ganggu teman-temannya, jadi kurang kondusif di kelas saya Bu Asih. Jadi kalau pembelajaran saya itu mereka itu alasan tidak suka sama pelajarannya, kemudian tidak ini, itu alasan apa gimana gitu Bu Asih. Bagaimana Mbak Umi bisa menggambarkan masalah Mbak Umi secara detail? Silakan Mbak Umi. Di kelas saya itu ada 4 sebenarnya, ada 4 anak. Tapi yang satu ini jadi provokatornya ini. Mereka itu kalau pelajaran saya itu mesti risik-risik, ayo pada di belakang seperti itu mojok gitu Bu Asih. Jadi enggak. Mereka itu kalau disuruh kerjain ada alasan, apalagi untuk kasih PR. Itu alasannya yang ngajinya itu sampai malam berburu, terus mama lupa berburu seperti itu. Oke.
kira-kira apa yang akan dicapai atau kondisi ideal siswa buat Mbak Umi? Kira-kira bagaimana kondisi idealnya? Iya, idealnya sih kepinginnya ya ideal banget ya Bu Asih untuk anak-anak gitu. Anak-anaknya yang nurut, disiplin di kelas, kemudian soleh-solehah semuanya, seperti itu aktif di pelajaran saya gitu Bu Asih. Oke Mbak Umi, sekarang saya mau tanya lagi kira-kira faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masalah tersebut Mbak Umi bisa diceritakan? Kemungkinan Ibu Asih mungkin pembelajaran saya mungkin di eh, di pandangan anak-anak mungkin kurang menarik atau mungkin pembelajaran membosankan seperti itu, terus kurang dukungan dari orang tua mungkin ini gitu. Nah kalau misalkan memang seperti itu akan saya berusaha di kelas saya itu bagaimana saya itu akan memotivasi mereka biar mereka tuh bangkit lagi, termotivasi lagi dengan pembelajaran yang bisa terapkan di kelas gitu Pak Sir. Baik, kira-kira cara mengatasi hal tersebut menurut Mbak Umi gimana? Saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin ada yang senangnya itu dengan belajar di perpus atau belajar di luar, atau pembelajaran yang mereka mungkin butuhnya itu hanya saya membaca, kemudian saya menarik kesimpulan seperti itu. Dengan diferensiasi seperti itu, dengan bermacam-macam metode pembelajaran, mungkin yang akan bisa saya terapkan, bisa membangkitkan motivasi mereka belajar lagi Bu Asih. Terus kira-kira kapan rencana Mbak Umi akan dilaksanakan? Insya Allah cepatnya. Biar tidak menjadi PR di pikiran saya ini, kalau permasalahan dipendam kemudian tidak dilaksanakan, kok rasanya tambah menumpuk nanti Bu Asih, jadi satu nanti. Gitu, Bagaimana Mbak Umi bisa memastikan hal tersebut bisa berhasil Mbak Umi? Kalau keberhasilan sesuai dengan harapan saya, mungkin nanti saya akan menarik kesimpulan dari anak-anak dengan memberikan angket Bu Asih. Angket atau refleksi di akhir pembelajaran dengan pertanyaan sedikit lah, bagaimana pelajaran hari ini anak-anakku, menyenangkan tidak dengan Bu Umi, atau mungkin ada sesuatu di pelajaran hari ini mungkin dengan seperti itu saya akan melihat mereka itu sebenarnya pelajaran satu sebenarnya di mana seperti itu Bu Asih. Kira-kira adakah dukungan yang dibutuhkan Mbak Umi untuk kegiatan pembelajaran Mbak Umi ini? Sangat sekali, terutama kalau namanya biasanya media alam, kalau sesuai mendukung itu kan jadi senang Bu Asih. Aktif kan mereka di pelajaran, kalau misalkan apalagi ya namanya di sekolahan desa Bu Asih, itu alat itu kan masih terbatas. Kalau misalkan dari kepala sekolah ada dukungan, terus kemudian dari rekan-rekan kok iya kelasnya Bu Umi memang membutuhkan ya anak-anaknya super gitu, dengan dukungan seperti itu yang saya inginkan seperti itu, biar nanti terbagi-bagi, biar kelas saya juga anak-anaknya nanti termotivasi dengan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu Bu Asih. Baik Mbak Umi, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kita hari ini Mbak Umi? Alhamdulillah hari ini saya ketemu dengan Bu Asih sudah merasa lega, senang sekali ada gambaran dan ada dukungan dari Bu Asih ini. Saya jadi termotivasi lagi bagaimana pembelajaran menyenangkan untuk anak, ternyata seperti itu. Terima kasih sekali Bu Asih waktunya ini. Luar biasa sekali Mbak Umi tadi ya, sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Mbak Umi sendiri ya. Terima kasih Bu Asih waktunya. Saya akan balik ke kelas ini Bu Asih. Kembali. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah proses coaching kali ini saya sudah selesai. Selamat ya Bu Endang, ikut senang mendengarnya. Bagaimana Bu Endang menilai performa Ibu tadi? Alhamdulillah saya berhasil Bu Asih. Ya, alhamdulillah ya Bu Endang, ikut senang. Bu Endang, apa yang membuat Bu Endang menilai demikian? Saya sudah melakukan tugas coach
dengan alur tirta dan keterampilan rasa. Oh iya, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Endang? Silakan Bu Asih, dengan senang hati. Baik, Bu Endang, saya mengamati percakapan Bu Endang tadi. Bu Endang sudah melakukan percakapan dengan alur cerita. Bahkan Bu Endang tadi lebih dari standar yang dirujuk. Bu Endang juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang terbuka, hasil mendengarkan tanpa melakukan verifikasi. Namun demikian Bu Endang, saya masih melihat hal-hal yang bisa dikembangkan. Misalnya, tadi saat saya mengamati dalam percakapan Bu Endang tadi masih bisa memaksimalkan bahasa tubuh seperti ekspresi wajah. Bagaimana pendapat Bu Endang dengan mendengarkan hal ini? Terima kasih. Saya akan memaksimalkan kompetensi rasa melalui bahasa tubuh. Oh ya, kalau begitu, kapan Bu Endang rencana tersebut akan dilaksanakan? Nanti Bu, kalau pada coaching yang kedua. Oh ya, eh, kapan Bu Endang serta siapa yang akan membantu Bu Endang nantinya? Kalau tidak keberatan, saya kepingin Bu Asih membantu saya lagi. Oh baiklah, sekarang hasil pengamatan Bu Endang ya, silakan dicatat ke dalam forum supervisi. Bu Endang, apa yang Bu Endang dapatkan dalam proses supervisi kali ini? Alhamdulillah Bu Asih, saya bisa melakukan coaching dengan alur tirta dan bisa mengajukan pertanyaan berbobot, hasil mendengarkan. Saya akan meningkatkan kompetensi rasa melalui bahasa tubuh. Terima kasih Bu Asih. Sama-sama Bu Endang, sukses selalu buat Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Endang.